wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Imran Azmi, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel data frekuensi. Nah, sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu Bu Farhana Muhammad, izinkan saya di sini untuk sedikit menjelaskan dan menerangkan materi tentang tabel data frekuensi. Baik, kita lanjut aja. Sebelumnya, mari kita sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. TDF atau tabel data frekuensi. Pengertian umum suatu distribusi frekuensi adalah pengelompokan data dalam beberapa kelas sehingga ciri-ciri penting sebaran data tersebut dapat segera terlihat. Pengelompokan semua data itu bisa berbentuk tabel. Nah, ini tabelnya. Nah, kita lanjut ke pembentukan kelas. Nah, di sini ada hasil pengamatan berat badan di SMKN 1 Sikur yang berjumlah 50 orang siswa. Di sini sudah jelas saya sudah mengelompokkan data-datanya. Nah, langkah pertama untuk menghitung range atau jarak pengamatan dari sebuah data. Nilai pengamatan terbesar di TDF dinamakan Xmax dan nilai terkecil dinamakan Xmin. Nah, di data tersebut ada namanya nilai terbesar dan ada namanya nilai terkecil. Nah, di tabel tersebut nilai terbesarnya sesuai pengamatan adalah 60 dan nilai pengamatan terkecil adalah 28. Nah, di sini untuk jarak pengamatannya yaitu misalkan tadi sudah didapatkan untuk nilai maksimalnya adalah 60 dan nilai minimalnya adalah 28. Nah, tinggal dikurangin 60 kurangin 28 sama dengan 32. Baik, kita lanjut ke langkah yang kedua, yang dimana di sini aku adalah menentukan jumlah kelas atau disingkat K. Misalkan digunakan pedoman struk. Jumlah kelas misalkan K 1 plus 3,2 login K sama dengan 1 plus 3,22 K sama dengan 6,6437 dibulatkan K menjadi 7. Nah, itu cara menentukan jumlah kelas K. Untuk langkah ketiga adalah menghitung interval kelas. I sama dengan R atau K. R sama dengan 32. Tadi sudah ditemukan R-nya adalah 32, tinggal dibagi sama 7. I 4,5714 dibulatkan menjadi 5. Baik, kita lanjut ke langkah yang keempat, yaitu pencacahan secara inklusif dan inklusif menghasilkan untuk kelas, tali, dan frekuensi. Di sini masing-masing tabel itu kelas yaitu 28 sampai 32. Nah, jaraknya di sini yang dimana adalah 5, 28, 29, 30, 31, 32. Nah, untuk tali, nah, apa yang dimaksud dengan tali? Yaitu data yang sering muncul di angka 28 sampai 32 yaitu 7. Nah, untuk frekuensi ini datanya yaitu 7. Nah, begitupun seterusnya. Nah, kita lanjut ke langkah yang kelima, yaitu penyajian dasar pembentukan TDF dengan menghilangkan kolom pecahan dan melengkapi kolom titik tengah kelas. Nah, di sini kita akan mencari titik tengah kelas. Nah, yang dimana di sini bisa dilihat ada tabel kelas, frekuensi, dan titik tengah kelas. Nah, kelasnya yaitu sesuai dengan tabel yang sebelumnya yaitu 28 kurang 32. Nah, dimana di sini untuk frekuensinya yaitu 7. Apa yang dimaksud dengan frekuensi yaitu yang sering kali muncul di data tersebut. Nah, untuk mencari titik tengah kelas yaitu dengan cara 28 ditambah 32 dibagi 2 sama dengan 30. Nah, begitupun seterusnya.
Baik, kita lanjut ke distribusi frekuensi relatif, yang dimana untuk mencari frekuensi relatif kelas ke H-1 sama dengan frekuensi kelas ke H-1 dibagi total pengamatan L. Bisa dilihat tabelnya, itu terdiri dari kolom kelas, titik tengah kelas, frekuensi relatif dan frekuensi relatif. Nah, di sini tinggal kita menaruh data-data yang sudah kita tentukan sebelumnya. Di sini ada kelas, titik tengah, frekuensi sama relatif. Nah, tinggal kita masukkan aja data-datanya, yaitu di sini 28/32, titik tengahnya 30, frekuensinya 7, frekuensi relatifnya 7, tinggal dibagi sama 50, total pengamatannya sama dengan 0,14. Nah, frekuensi relatif persennya sama dengan 14. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, itu frekuensi kumulatif relatif lebih dari. Nah, di sini bisa dilihat tabelnya, terdiri dari kolom kelas, frekuensi relatif sama frekuensi relatif kumulatif, yang dimana di sini yaitu lebih dari 27, frekuensi relatifnya 1,00, frekuensi relatif kumulatif 1,00 tetap. Nah, untuk selanjutnya itu tinggal ketika kita mencari misalkan frekuensi relatif kumulatif, tinggal batas atas dikurangi batas bawah. Misalkan 1,00 kurangi 0,14 sama dengan 0,86. Nah, begitupun selanjutnya. Nah, kita lanjut ke penyajian grafisnya. Nah, di sini saya cuma akan menjelaskan satu, yaitu histogram. Histogram adalah sebuah series batang atau kotak yang memproporsional lebarnya sesuai dengan interval kelas dan proporsional tingginya sesuai dengan frekuensi kelasnya. Nah, di sini untuk interval kelasnya itu lebarnya, di mana di sini lebarnya itu yaitu horizontal yang di bawah yaitu 28 sampai 32 sampai seterusnya. Nah, untuk
apa namanya untuk vertikalnya yaitu frekuensi kelasnya, yang dimana di sini bisa dilihat yang vertikal yaitu mulai dari 0, 0, 2, 4 sampai seterusnya. Nah, begitulah. Nah, baik, mungkin cuman itu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf kepada dosen pengampu atas segala kesalahan mungkin dari segi penjelasan atau hal sebagainya. Mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.